Pengen lihat gak? Pengen dengar atau tidak? Reaksi keras netizen, reaksi keras masyarakat terhadap isu pemakzulan Jokowi. Hati-hati. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Menarik sekali. Saya ada dua masyarakat yang berbicara dengan sangat rasional dalam hal ini. Satu perempuan, satu laki-laki. Coba dengarkan nih. Sudah yakin mau kalah bikin petisi pemakzulan Pak Jokowi. Emang lu kira ini tahun 98 ya? Pada saat tahun 98, Presiden Soeharto diturunkan dari jabatannya, 95% masyarakat Indonesia setuju. Tapi kalau sekarang, 86% masyarakat Indonesia mencintai Pak Jokowi. Coba kamu bayangkan. Atau kalian nih yang bikin petisi yang ada 100 orang tuh, ya. Kalau terjadi pemakzulan terhadap Pak Jokowi, apa yang akan terjadi bagi bangsa ini? Kerusuhannya bisa 2-3 kali lipat dari tahun 98. Masyarakat Indonesia sangat mencintai Pak Jokowi. Pikirkan baik-baik. Jangan hanya karena demi keinginan pribadi, ambisi pribadi, terus menghancurkan demokrasi di negara ini. Aku sebagai rakyat yang telah memilih Pak Jokowi 2 kali periode akan maju melawan. Bangsa ini martabatnya naik karena Pak Jokowi. Jadi jangan main-main dengan rakyat. Pemakzulan Jokowi lagi rame ya katanya. Gerakan untuk memakzulkan atau menurunkan Jokowi. Rame di mana? Di medsos. Oh iya, kalau di medsos. Medsos itu kan alat untuk membuat viral apa aja. Tapi kalau kita lihat fakta, ya sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuma itu loh, kubu orang-orang brengsek itu sudah bingung mau gimana lagi biar ambisi mereka bisa lancar dan mulus. Karena maju nggak bisa, nanjak nggak mampu. Jadi ya stuck dan muter-muter di tempat aja. Apa sih yang jadi masalahnya mereka itu? Ya apalagi karena powernya Pak Jokowi masih kuat. Mau nabrak aturan kayak gimana juga susah. Isu pemakzulan Jokowi ini kan menggambarkan sudah mentoknya akal mereka untuk meruntuhkan spirit Jokowi di segala bidang. Awalnya Pak Jokowi dirangkul, diajak kongsian, jelas nggak mau. Habis itu disindir-sindir halus, Pak Jokowi cuek. Terus mereka mulai nyerang dengan tuduhan-tuduhan, tapi tetap nggak mempan. Nyerang pribadi dan keluarganya tetap nggak tembus. Semua cara sudah dicoba tapi nggak ada yang sukses. Malah bikin boncos dan blunder kelompok mereka sendiri. Gitu. Terus sekarang ngumpulin kesalahan-kesalahan yang bahkan terlalu abstrak untuk dituduhkan demi mendapatkan dalil untuk menurunkan Jokowi. Lah kalau dengan semua fakta ajaib itu mereka tetap mau memaksakan diri untuk menurunkan presiden, itu makar namanya, ya. Oh alasannya nggak valid, nggak jelas, itu namanya makar. Mungkin itu yang mereka mau, tapi diperhalus pakai istilah pemakzulan. Proses pemakzulan atau impeachment tidak semudah lu teriak turun terus presiden turun, Pung. Sampaikan dulu ke legislatif rapat pleno, terus MK juga harus sidang. Pokoknya panjang deh prosesnya. Bisa-bisa sampai presiden yang baru dilantik belum kelar prosesnya. Panjang, nggak semudah turun kemudian presiden turun, enggak. Ini kan ada konstitusinya. Kalau lihat gaya mereka yang panik sih, pengennya makar. Karena mereka kan kejar setoran. Kalau di Pilpres nanti Pak Jokowi masih menjabat, maka semua ambisi mereka sudah pasti kandas. Jadi Pak Jokowi harus disingkirkan. Loh, jadi kasar dan kurang pendidikan kan jadinya. Kenapa? Diajak tarung dengan cara yang konstitusional nggak mau? Ya jelas nggak mau. Orang di atas kertas udah pasti kalah. Makanya ngotot pengen menurunkan presiden. Presiden Jokowi terlalu kuat menjaga sistem hukum dan konstitusi di negara ini. Jadi siapapun yang pengen menang sendiri, ya harus mengalahkan dia. Dan satu-satunya cara yang paling barbar itu memakzulkan. Ini jadi mirip sama gerakan people power yang digembar-gemburkan sama Amin Rais dong ya. Atau karena mereka sekarang sudah menerima ide Amin Rais itu, karena sudah kehabisan ide. Setelah semua proksi menyesatkan, fitnah dan segala hasutan tidak memberi hasil yang sesuai dengan ekspektasi, sekarang mau nekat bikin rusuh dengan ide pemakzulan. Ayolah, yang masih pinter-pinter itu pada mikir. Diajak bodoh sampai sejauh ini kok masih mau. Yuk, yang masih jernih berpikir, kita jaga masyarakat kita agar tidak ikut-ikutan kesurupan atau dihasut untuk memenangkan ambisi orang-orang itu. Wong kalau mereka menang bukan buat
rakyat kok, buat mereka sendiri. Rakyat itu cuma pengen hidup tenang dan kecukupan. Jangan diajak rusak-rusakan. Kita cukup jaga rakyat aja. Pak Jokowi nggak usah dijagain. Pak Jokowi sudah ada yang jagain. Kita jaga masyarakat kita dari siluman-siluman yang mau merusak pemerintahan yang legitimik. Kita jaga siluman-siluman yang mau merusak kesatuan dan persatuan, ketentraman, kedamaian. Nanti ujung-ujungnya rakyat yang susah kalau diajak rusak-rusakan. Ya. Jadi tetap tenang, tetap jernih berpikir, dan tetap menjaga kebaikan semua. Oke. Betapa keras, betapa tegas, betapa lantang masyarakat menentang urusan ini, apalagi pendukung Jokowi. Dan ada lagi satu yang menarik, ketika kemudian aroma kekalahan mulai tercium, memunculkanlah isu ini. Ya minimal kalaupun tidak terjadi pemakzulan, karena tidak mungkin, apalagi secara konstitusional, menempuh jalur yang semestinya ke DPR dan lain sebagainya, itu sangat tidak mungkin. Ya minimal mereka akan mendapatkan reward, bayangannya masyarakat akan benci Jokowi. Masyarakat akan tidak memilih orang yang kemudian dipilih oleh Jokowi. Harapannya itu, bayangannya itu, minimal kalaupun tidak terjadi pemakzulan satu kali lagi, mereka berharap simpati publik kepada Jokowi luntur. Tetapi Anda salah di dalam membaca karakter masyarakat Indonesia. Bila ada orang yang dipaksa untuk mundur dengan proses-proses politik, satu kali lagi saya katakan, dengan proses-proses politik, ini bukan ideal karena Jokowi punya kesalahan yang kemudian harus turun dari jabatannya. Tetapi karena ada kepentingan politik yang terganggu, maka konklusinya adalah bukan simpati masyarakat yang menghilang kepada Jokowi, justru malah akan naik dan akan solid. Pendukung Jokowi dulu yang sekarang pecah itu, saya bayangkan akan tambah solid, memilih orang yang benar-benar dipilih oleh Jokowi untuk meneruskan segala apa yang telah dia bangun. Hati-hati, jangan salah strategi lagi. Apalagi jangan disambut oleh orang yang mencitrakan diri sebagai juga sama didukung Jokowi. Kita tahu sekarang itu yang membawa tema keberlanjutan itu adalah dua, Ganjar dan Prabowo Subianto. Keduanya merasa penerus Jokowi, akan meneruskan segala apa yang telah dibangun oleh Jokowi. Lalu jangan salah strategi satu kali lagi. Bila ada orang dari siapapun aja, keduanya, atau para pendukungnya, atau partai pengusungnya, yang lantang ikut bersuara pemakzulan. Karena pada akhirnya masyarakat akan lebih solid pada akhirnya, oh benar, yang hanya akan meneruskan segala apa yang telah dibangun oleh Jokowi adalah A, adalah B, adalah C misal. Pada akhirnya akan terjadi kesimpulan semacam itu bila ada satu di antara yang dua yang kemudian klaimnya melanjutkan, tetapi yang satunya ikut cawe-cawe di dalam pemakzulan, ikut merestui pemakzulan. Paham ya? Dulu kalian udah blunder dengan menyerang Jokowi, menyerang keluarganya. Sehingga kemudian anjlok di dalam elektabilitasnya. Sekarang mau melakukan kesalahan yang kedua. Wes lah. Kita akan lihat hari-hari ke depan.
Yang jelas tuh menarik. Dua masyarakat yang berkomentar lantang dan tegas urusan pemakmuran. Silakan, jangan macam-macam. Dulu Soeharto diturunkan oleh rakyat karena 95% sepakat terhadap penurunan Soeharto. Sekarang Anda mau mencoba memakzulkan Jokowi yang didukung oleh 70-80% rakyat Indonesia. Siap-siap. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.